Halo, saya Tisha Erni dan kebetulan di samping saya juga ada Pak Alwan ya. Ini kita lagi ada di Desa Kranggan ya Bapak ya. Kampung Kranggan. Ya, Kampung Kranggan. Tepatnya ada di daerah Tangerang Selatan. Ya, Tangerang Selatan. Dan hari ini saya sudah berkeliling ya. Tadi di sungai apa nih tadi? Cisadane juga ya. Berkeliling membawa bendera Sang Merah Putih karena besok kita akan merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia ya. Hari ini saya udah diseduhin kopi ini. Luar biasa ya. Kopi dan ini ada beberapa hasil ya, hasil tanam dari Desa Kranggan ya. Hasil karya masyarakat Kampung Kranggan ya. Sebelum itu Tisha mau nanya nih, baik, sama Pak Alwan, bisa ceritakan tentang Desa Kranggan? Siap, ya. Baik, terima kasih Mbak Tisha. Ya. Selamat siang. Ya, saya akan menyampaikan terkait dengan histori ya. Ya, histori. Kampung Kranggan ini terletak di bantaran pinggir Sungai Cisadane. Dan bantaran. Ya, jadi kita perbatasan antara Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan. Secara kewilayahan kita masuk, secara administrasi itu masuknya ke Kota Tangerang Selatan. Oh, Tangerang Selatan. Ya, alhamdulillah bahwa di Kampung Kranggan ini luas wilayahnya itu 217 hektar. Tapi kita memang berbicara kawasan Kampung Kranggan yang nantinya kita akan kembangkan sebagai kampung wisata itu ada 2 RT. 2 RT? Ya. Di sini RT? RT 12 sama RT 13. Jadi RW 5. Bahwa luas wilayahnya ini kurang lebih sekitar 25 hektar menyatu dengan permukiman masyarakat Kampung Wisata Kranggan. Baik. Jadi saya ingin sampaikan Kampung Wisata Kranggan ini bahwa kami punya konsep besar, mimpi kami membuat konsep pembangunan ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan. Berbasis lingkungan. Berbasis lingkungan. Ya, kenapa? Berbasis lingkungan. Kita ingin menjaga ekosistem yang ada di Kampung Kranggan. Ya, supaya terjaga, terlindungi, dirawat, alamnya masih hijau gitu kan. Menjadi sumber pendapatan juga ya. Betul, jadi artinya ke depan bahwa konsep pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis lingkungan itu kita punya desain besar itu namanya itu Ekowisata Kranggan. Ekowisata Kranggan ini adalah kita mempunyai beberapa atraksi kegiatan sehari-hari masyarakat Kranggan. Jadi di kawasan Kampung Kranggan ini tadi menanyakan bahwa di mana sih ini Kampung Kranggan? Kampung Wisata Kranggan ini kita sudah membuat sebuah konsep pembangunan ekonomi kerakyatan yang mana kita ada Ekowisata Kranggan untuk menghidupkan ekonomi kerakyatan. Setiap rumah itu produksi banyak. Produksi ya. Tadi saya lihat ada banyak. Ini ada contohnya opak ya. Betul. Ini ada opak. Dan opak ini kan terbuat dari bahan ini ya, singkong ya. Jadi ini banyak banget pohon singkong di situ tadi. Alhamdulillahnya bahwa memang mayoritas di Kampung Wisata Kranggan ini mereka petani. Hasil olahan bumi pertaniannya ini kita akhirnya diproduksi oleh ibu-ibu Kampung Wisata Kranggan. Jadi nggak kemana-mana, bahkan kekurangan. Kekurangan bahan baku untuk produksi seperti opak, seperti yang lain-lain, keripik pisang, keripik singkong. Ini bisa dibuat dalam sehari bisa 500 itu ya. Iya, itu satu home industry. Iya, satu home industry. Kita ada 100 home industry. Waduh. Ada 100. Jadi ada 100 home industry. Jadi inilah ekonomi kerakyatan terbangun bahwa mereka tidak perlu kemana-mana, di rumah udah hidup. Ada sumber. Saya juga melihat dari tadi dari depan sampai ke belakang. Tadi ya itu ada pohon pisang, ada bambu hitam ya, terus ada jagung, ada kacang, ada kacang, ada labu, sayuran lah, semua ada gitu. Ada di sini. Artinya jadi bahwa komplit dengan adanya ekowisata itu membuat sebuah wisata yang atriknya wisata home industry masyarakat. Home industry. Dan juga ada wisata alamnya itu menyusuri Sungai Cisadane dengan jungle track-nya. Ya, kita menyusuri Sungai Cisadane di Kampung Wisata Kranggan, terus kita kunjungan ke hutan tropis dunia. Di sana ada hutan tropis dunia itu memang kawasannya masuknya tek, dan di sana itu ada dari Amerika pohonnya, dari Australia, intinya Brazil tentunya di sana adalah yang negara tropis. Jadi pohon-pohonnya ada di sana, makanya disebut hutan tropis dunia.
Sayang sekali saya tidak sampai ke sana nanti. Kita tembus ke Danau Cisawang. Ada destinasi wisata Cisawang. Cisawang. Iya, jadi di sana ada danau. Itu masih daerah sini? Ya, itu udah keluar wilayah. Jadi di luar wilayah Kampung Wisata Keranggan, tetapi itu menyatu. Terintegrasi. Kita udah kerjasama dengan mereka bahwa nanti kita di sana itu ketika kunjungan ke Kampung Wisata Keranggan, terus kita menyusuri sungai, jungle track-nya itu kita ke hutan tropis dunia. Nanti tiba di Danau Cisawang. Dari Danau Cisawang kita pulangnya nanti naik perahu atau naik rakit. Naik perahu. Tadi saya naik perahu ya. Iya, naik rakit seperti Mbak tadi main di rakit, nanti wisatawan itu bisa datang ke sini naik rakit. Itu salah satunya. Dan kita juga di Kampung Wisata Keranggan selain wisata home industry, wisata alam tadi bisa jungle track, juga ada wisata edukasi pertanian. Oh, edukasi pertanian. Jadi masyarakat di sini mayoritas, misalnya contohnya petani akan memberikan edukasi kepada kunjungan wisatawan. Oh iya, kayak bagaimana cara menanam yang baik. Bagaimana cara menanam dengan yang baik. Terus bagaimana pembuatannya, contohnya seperti keripik opak ini gitu ya. Jadi nantinya hasil olahan pertaniannya diproduksi di rumah, dia belajar juga nanti produksi bikin opak, ya produksi bikin keripik, produksi bikin kembang goyang. Jadi edukasi wisata. Edukasi ya. Kenapa? Biasanya kan yang terjadi kan di tempat wisata itu cuman ya mungkin alamnya saja, tapi tidak ada edukasi kayak seperti pertanian. Ini kita rangkul ya semuanya, aduh luar biasa sih. Ya, jadi di sini bisa studi kewirausahaan. Benar. Ya, jadi wisata studi kewirausahaan dan riset, karena di sini kita juga ada yang namanya mandiri energi. Mandiri energi. Ya, dari penerangannya ini nanti energi dari panel surya, dari panel matahari. Jadi kita Kampung Wisata Keranggan ini adalah mandiri energi. Mandiri energi. Luar biasa kan? Luar biasa. Bahwa nanti wisatawan belajar ke sini, kok ini nyala semua. Dari mana? Dari energi matahari kita menggunakan PLTS. Ya. Hebat. Mengurangi juga mengurangi biaya kos yang dilakukan oleh warga masyarakat untuk lingkungan minimal di bantaran Sungai Cisadane. Luar biasa. Ya, jadi salah satunya itu juga memang kan di depan itu tadi pas parkir ya, itu ada sebuah kantornya TIC, Tourism Information Center. Itu kantor Kampung Wisata Keranggan. Jadi setiap wisatawan mau datang itu ke sana dulu. Ke sana dulu ya. Ke kantor Kampung Wisata ke TIC. Nanti mau ngapain? Ya nanti di sana ada paket-paketnya. Sudah ada paket-paketnya. Bakal dijelasin gitu ya. Dijelasin. Ya, terkait dengan pengelolaan, siapa sih yang ngelola ini Kampung Wisata Keranggan? Ya, di Kampung Wisata Keranggan, kami itu ya sudah terbentuk yang namanya Pokdarwis. Kelompok Sadar Wisata Masyarakat Keranggan. Iya, jadi Pokdarwis yang sudah di SK-kan oleh Wali Kota Tangerang Selatan. Secara administrasi, secara legalitas kita sudah terbentuk yang namanya Pokdarwis. Ya, Pokdarwis inilah ada yang namanya departemen ya kebersihan lingkungan, juga ada departemen home industry, ada departemen homestay. Jadi bagi wisatawan yang mau nginep, nanti nginep di rumah masyarakat. Kita ada homestay, nanti mau belajar seharian bisa produksi. Besoknya dia pagi-pagi ke kali, nanti main jungle trek ke hutan tropis dunia. Wah, hebat. Jadi ada homestay juga, Pak. Jadi di sini ada homestay, ada penginapan yang nantinya artinya kita akan memberikan banyak hal di Kampung Keranggan. Iya, memperkenalkan lah ya. Iya, betul. Jadi bukan sekedar orang wisata doang ya. Iya, betul. Asik sendiri gitu ya. Jadi di sini benar-benar balik lagi seperti tadi edukasi. Oke, terima kasih sih Pak Alwan sudah menjelaskan sedikit banyaknya tentang Desa Keranggan ini ya. Dan ini kebetulan di samping saya ini sudah ada banyak banget ya hasil produksi masyarakat yang ada di Kampung Wisata Keranggan. Ya, Desa Keranggan ini contohnya ada keripik singkong ya. Iya, betul. Ini juga bisa dibuat stikong. Stikong ini namanya. Stik singkong. Stik singkong. Wah, stikong. Bahasanya baru ya. Keren. Tuh, kayaknya crunchy banget ini. Iya. Enak deh kalau di sini, tapi emang di branding stikong. Ini juga ada pisang ya. Pisang juga nih. Terus yang ini yang lain? Kembang goyang. Kembang goyang. Produksinya harus sambil goyang. Oh gitu. Dibuat sambil digoyang ini ya. Bekerja juga kan, bertani kan juga harus goyang gitu ya. Semua harus goyang, olahraga, gerakan. Ini juga ada nih yang pedas, aduh ini pasti jadi kesukaan saya. Dan lain sebagainya ini banyak banget. Akar kelapa. Ini di sini namanya kue akar kelapa. Akar kelapa. Jadi bahannya bahannya memang tepung beras. Tepung nanti beras juga. ada cetakan ya
kayak akar kelapa. Jadi disebut ya kue akar kelapa. Wah, luar biasa ini. Ini buat saya semua ya Pak ya? Iya, ini. Nanti dicicipi buat oleh-oleh nanti Mbak Tessa ya. Iya. Terima kasih nih. Ini bagus banget ini buat cemilan kita ya, buat dimakan-makan sambil nyantai di sini. Apalagi suasananya ini hijau. Tadi Pak, sejujurnya dari awal Tisha datang udah bagus sih, tapi sampai ke belakang-belakang kok hutan aja ya, apa ya yang mau dibuat di sini gini. Masih belum ada ide atau kepikiran apa gitu ya, setelah dijelaskan sama Pak Alwani. Terus juga dari Mas Anas juga nanti bakal digarap seperti ini. Terus habis itu kita bersihin tadi sampai saya sempat nyangkul juga kayaknya udah bisa ada udah ada gambaran nih nanti ini kalau misalnya lebih diangkat lagi, lebih diperhatiin lagi, pasti jadi wisata yang luar biasa, ya kan? Karena memang ini di tengah-tengah kota. Di tengah-tengah kota. Makanya tadi saya bilang, masih ada nggak sih daerah-daerah misalnya pariwisata yang bisa dikunjungi, kita nggak perlu harus jauh-jauh. Ada. Tapi orang tidak melihat ya kan, banyak tidak memperhatikan gitu ya. Padahal ini bisa saja gitu, berkembang jauh lebih baik. Oke, mungkin itu saja perbincangan kita hari ini. Ini cukup menarik banget buat saya. Sehingga saya juga jadi tertarik banget juga tentang Tangsel ya. Jadi kita ucapin dulu nih, Alwa. Kebetulan besok kita memang Hari Kemerdekaan, Dirgahayu ya, Dirgahayu Republik Indonesia yang keberapa? 76. 76. Tentunya kita harus semakin merdeka. Semakin semangat pastinya. Betul. Harapannya dengan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76, masyarakat mandiri, jaya, hebat, dan sejahtera. Berkualitas juga. Betul. Amin. Jadi kita mengucapkan Dirgahayu. Mbak Tessa, silakan dipandu. Dirgahayu untuk Republik Indonesia yang 76. Semoga kita semua makin merdeka dan semoga masa pandemi ini berakhir. Tetap semangat dan tetap optimis. Baik, Mbak Tessa, kami dari Kampung Wisata Keranggan juga mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76. Semoga Indonesia menjadi negara yang mandiri, berdaulat, dan pariwisatanya di Indonesia menjadi pariwisata unggulan. Semangat, merdeka! Minum kopi dulu.